Langkah kelima yang saya ambil adalah saya kuatkan mental saya, bukan sekedar angka. Di fase ini saya mulai menjaga satu hal, yaitu ketenangan batin. Saya berhenti membandingkan hidup saya dengan orang lain. Saya berhenti iri dan berhenti merasa tertinggal. Karena setiap orang pasti punya waktunya sendiri. Dan fase hutang pada saat itu bukan hukuman, tapi pelajaran. Saya belajar lebih bijak, belajar lebih rendah hati, belajar lebih tanggung jawab. Hutang bisa menguras dompet, tapi juga bisa membentuk karakter kalau kita selesaikan. Di fase itu, saya juga belajar satu hal yang sering diabaikan orang lain, yaitu mengampuni diri sendiri. Saya berhenti memaki diri sendiri dengan kalimat, seandainya dulu saya lebih pintar, seandainya dulu saya nggak ngambil keputusan itu. Karena penyesalan yang terus dipelihara tidak akan membantu untuk membayar hutang satupun. Ia hanya menguras energi yang seharusnya dipakai untuk bangkit. Saya belajar menerima kalau saya hanya manusia biasa, pernah salah, pernah ceroboh, dan pernah terlalu percaya diri. Dan itu tidak apa-apa. Setiap malam sebelum tidur, saya cuma bilang pada diri sendiri, hari ini saya sudah bertanggung jawab, dan itu sudah cukup. Kalimat ini sederhana, tapi sangat menenangkan, karena ternyata ketenangan tidak selalu datang dari solusi yang besar, tapi dari kesadaran kecil bahwa kita sudah berusaha, tidak untuk lari. Jangan habiskan energimu untuk menyesali masa lalu. Gunakan energimu untuk membangun masa depan. Sejak saat itu, saya berhenti memusuhi diri sendiri. Saya mulai menjalani apa adanya dengan langkah yang mungkin kecil, tapi jujur, sadar, dan pasti. Dan dari situlah perlahan, bebas pikiran itu mulai terasa nyata. Bebas pikiran itu mulai datang. Saya tidak langsung kaya, belum langsung keliling dunia, tapi saya mulai merasakan tidur yang berarti. Telepon masuk, saya tidak lagi panik. Tanggal tua, saya tidak lagi gelisah. Karena saya tahu, saya sedang berada di jalur yang benar. Dan ketenangan itu ternyata lebih mahal dari liburan mewah. Kalau kamu sekarang lagi terlilit hutang, dengar ini baik-baik. Kamu bukan gagal, kamu bukan bodoh. Kamu hanya diuji oleh kedewasaan hidup. Tetap tenang, tarik nafas, hadapi satu persatu. Bebas hutang itu bukan soal lunas secara angka, tapi merdeka secara pikiran. Hidup yang tenang bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang mau berani bertanggung jawab.